Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam Ainu Siang. Selain 3 berita utama tadi, Ainu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan Ainu Siang ini kami awali dari Jakarta. Pemirsa, libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha sudah berakhir kemarin. Hari ini aktivitas warga Jakarta dan sekitarnya kembali normal, termasuk lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang kembali macet. Di ruas Jalan Raya Kalimalang dan Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jakarta Timur, ribuan kendaraan memadati jalan yang mengarah ke pusat perkantoran di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Kendaraan hanya mampu melaju dengan kecepatan sekitar 10 hingga 15 km per jam. Bahkan tak jarang laju kendaraan terhenti di beberapa titik karena banyaknya kendaraan. Usai momen libur panjang kemarin, para warga kini sudah kembali melakukan aktivitas normal seperti sekolah dan perkantoran. Sebelumnya, pada libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha yang dimulai Jumat lalu hingga Senin kemarin membuat sejumlah ruas jalan di wilayah Jakarta sempat lengang. Kemacetan panjang juga terjadi di ruas jalur yang mengarah dari Tangerang menuju Jakarta. Kendaraan bergerak lambat sejak keluar dari kawasan Kalideres hingga menjelang Grogol, Jakarta Barat. Peningkatan volume kendaraan terjadi akibat kembali beraktivitasnya para pekerja setelah libur panjang. Sementara arus lalu lintas di jalur sebaliknya dari Jakarta menuju Tangerang terpantau lancar tanpa kemacetan berarti. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim membantah terlibat dugaan korupsi pengadaan laptop di kementerian yang pernah ia pimpin. Nadiem mengaku siap mendukung proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Agung. Ya. Oke, Nadiem Makarim menyebut pengadaan laptop dilakukan di masa pandemi COVID-19 agar proses pembelajaran tetap berlangsung. Ia menegaskan pengadaan 1,1 juta unit laptop untuk 77.000 sekolah dilakukan secara transparan. Ia pun mengaku siap memberikan penjelasan kepada penyidik Kejagung bila diperlukan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mendalami perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga 2022. 3 staf Kemendikbudristek telah dicegah ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan. Saya hadir di sini Di tahun 2020, krisis pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga menjadi krisis pendidikan. Kemendikbudristek harus melakukan mitigasi dengan secepat dan seefektif mungkin agar bahaya learning loss atau hilangnya pembelajaran bisa kita tekan. Sehingga program pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang termasuk laptop adalah bagian dari upaya mitigasi resiko pandemi untuk memastikan pembelajaran murid-murid kita tetap berlangsung. Kemendikbudristek melakukan pengadaan 1,1 juta unit laptop beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah dalam kurun waktu 4 tahun. Selain mendukung pembelajaran jarak jauh, perangkat TIK itu juga menjadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Untuk menanggapi proses hukum yang saat ini tengah berjalan terkait pengadaan laptop Chromebook, saya menyampaikan hal-hal berikut. Saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi negara yang demokratis. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil.
tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Kementerian didampingi oleh Jamdatum, ya, dari Kejaksaan khusus sebagai pengacara negara. Ya. Jadi waktu pengadaan ini pun Jamdatum sebagai pengacara negara juga ikut, ada suratnya juga, dan juga sudah diaudit oleh BPKP, tidak ada pelanggaran. Kira-kira begitu. Jadi, menjawab pertanyaan Anda, hampir 97% laptop tersebut terpakai semuanya secara. Kejaksaan Agung memanggil 3 mantan stafsus Mendikbud Ristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Rencananya ketiga mantan stafsus Nadiem Makarim yakni Juristan, Fiona Handayani, dan Arif Ibrahim akan menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Ketiganya dipanggil untuk dimintai keterangan atas dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di Kemendikbud Ristek pada tahun 2019-2022. Penyidik sebetulnya telah memanggil 3 mantan stafsus Nadiem pada pekan lalu, namun ketiganya absen dalam panggilan pemeriksaan tersebut. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Esra Ambarita di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang, Esra. Apakah pemeriksaan mantan stafsus Nadiem ini sudah dimulai? Ya, selamat siang di Jila dan juga pemirsa. Untuk mantan stafsus dari Nadiem Makarim ini sudah tiba tadi pukul 9.30 dan sudah masuk ke tempat di mana saya mengabarkan, di mana yang tiba hari ini hanya satu saja, yakni Fiona Handayani, sementara yang 2 lagi yakni Ibrahim Arif, kemudian juga yakni untuk satu lagi ini staf khususnya maksud kami ini akan tampaknya dilakukan pemeriksaan secara terpisah jika menukil apa yang disampaikan oleh oleh Harly Siregar. Nah, tadi tiba langsung masuk ke dalam untuk melakukan pemeriksaan. Namun untuk diketahui pemirsa bahwa sebelumnya ketiga stafsus ini sudah mangkir dari pemanggilan, yakni sebanyak 2 kali. Kemudian ini berujung dengan pencegalan untuk bepergian ke luar negeri, tentunya ini untuk merampungkan penyidikan ataupun untuk melihat hasil pemeriksaan dari ketiga stafsus ini. Karena runutnya kalau melihat apa yang disampaikan oleh pihak Kejagung, khususnya Harly Siregar, menyatakan bahwa ketiganya ini melakukan pengadaan laptop yang pada kala itu di tahun 2019 hingga tahun 2022 sudah dilakukan uji coba, namun ini tidak layak atau tidak seharusnya dilakukan. Namun ketiganya bermufakat jahat untuk melakukan pengadaan tersebut hingga memakan anggaran yakni 9,9 triliun. Dan secara terpisah dari Nadiem Makarim juga menyatakan bahwa seandainya ia juga diperiksa terkait dengan 3 stafsusnya ini, maka dia juga akan siap memberikan keterangan lebih lanjut. Adapun dari pihak Kejagung juga sempat menyatakan bahwa sudah dilakukan penggeledahan setidaknya di rumah ketiga stafsus ini dan ditemukan dokumen-dokumen terkait dugaan perkara korupsi tersebut. Kemudian juga ditemukan barang-barang elektronik yang sudah diamankan oleh penyidik. Sementara untuk total yang merugikan negara atau setidaknya memakan anggaran 9,9 triliun ini dirincikan ini terdiri dari dana satuan pendidikan yakni 3,5 triliun, kemudian untuk alokasi khusus yakni sebanyak 6,3 triliun. Kita lihat bersama seperti apa nanti hasil pemeriksaan, karena sekali lagi masih atau hanya Fiona Handayani saja yang saat ini masih tengah diperiksa oleh penyidik. Tentunya kita akan tunggu apa yang menjadi hasil pemeriksaan atau terkait bagaimana pengadaan laptop di tahun 2019 hingga 2022 ini dilakukan di Kemendikbud Ristek. Zila. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, nama Mendikbud Ristek periode 2019-2024 Nadiem atau 2022 Nadiem Makarim muncul setelah terungkapnya dugaan korupsi pengadaan laptop di kementerian yang dipimpinnya. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 9 triliun rupiah. Hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar.
Kejaksaan Agung membuka peluang memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang dinilai tidak efektif sebagai sarana pembelajaran. Hal itu disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar. Menurut Harli, hingga kini sudah ada 28 orang yang dipanggil dan diperiksa sebagai saksi atas kasus ini. Tak menutup kemungkinan jika dibutuhkan maka Jaksa Agung akan memanggil Nadiem Makarim. Adanya dugaan korupsi ini kan adanya di Kemendikbud. Ada kemungkinan mantan Menteri Pendidikan ini dipanggil Pak Nadiem ini, Pak. Nah, kalau pertanyaannya demikian, maka siapa saja pun, ya, jika memang itu menjadi kebutuhan dalam penyidikan ini, kebutuhan penyidik, maka pihak-pihak yang terkait yang bisa membuat terang tindak pidana ini tentu bisa saja dilakukan pemanggilan dan permintaan keterangan, karena tujuan penyidikan adalah membuat terang dari tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Sebelumnya penyidik Kejaksaan bekerja sama dengan petugas keamanan menggeledah salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2025. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Diduga kerugian negara akibat proyek pengadaan laptop Chromebook itu mencapai 9,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Setelah apartemennya digeledah, 3 staf khusus Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dicekal berpergian ke luar negeri. Pencekalan dilakukan setelah ketiganya mangkir saat dipanggil oleh penyidik Jaksa Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menerbitkan pencekalan ke luar negeri untuk 3 staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Mereka adalah Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Ketiganya bertugas sebagai tenaga teknis. Pencekalan dilakukan setelah ketiganya mangkir saat dipanggil sebagai saksi terkait dugaan korupsi dalam pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Pencekalan ke luar negeri berlaku pertanggal 4 Juni 2025 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Seperti yang sudah kami sampaikan, penyidik mempertimbangkan untuk melakukan upaya cegah, tangkal terhadap yang bersangkutan itu sudah dilakukan. Ya, jadi pertanggal 4 Juni 2025, berarti kemarin, ya, penyidik sudah meminta untuk dilakukan pencegahan dan itu sudah ditetapkan, ya, dalam sebagai pihak atau sebagai orang yang dilakukan pencegahan. Untuk melanjutkan penyelidikan, rencananya penyidik akan kembali memanggil ketiganya pekan depan. Sebelumnya, penyidik telah menggeledah rumah ketiganya. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang elektronik seperti gawai dan laptop. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang. Pemirsa, meski telah lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia disinyalir akan merotasi skuad di tengah tekad mereka yang berusaha meraih hasil terbaik melawan Jepang. Sementara pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, diprediksi melanjutkan eksperimennya saat menjamu skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang dalam laga pamungkas grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Panasonic Stadium Suita, kota Osaka, Jepang pada Selasa sore. Laga ini memang sudah tidak menentukan kelolosan kedua tim. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert membuka peluang untuk merotasi pemainnya demi menjaga keseimbangan tim. Meski begitu, Kluivert menegaskan bahwa kedua tim akan tetap berjuang untuk mendapatkan hasil positif. Well, we will see. I think the possibility is there that I'm going to have some changes, but we will see tomorrow's game. I can't say how many players they will be changing, or even if I'm going to change. But it's a good question. Of course, we looked at the game of Japan against Australia, of course, and you know. For me, in the team of Japan, they have a lot of qualities, very skillful players. So, yeah, sometimes you need to adapt some players or not.
Sementara itu, untuk laga melawan Indonesia kali ini, pelatih Jepang Hajime Moriyasu hanya membawa para pemain lapis kedua dan lebih fokus untuk memberikan menit bermain. Moriyasu diprediksi melanjutkan eksperimen yang cocok untuk sepak bola menyerang khas Jepang dan tampil kompetitif meski sudah tidak butuh hasil apik di laga pamungkas. で得点力もあるのも分かってます。1人だけではなくて、複数の選手が、ゴールを奪えるだけの能力を持っていると思いますので、そこは我々も一人一人が責任で負けないというところ、自分の責任の中で勝っていくという部分と、チームで組織的に一人だけではなくて全体を止めれるようにというところはしっかり準備して明日の試合勝てるようにベストを尽くせればなと思います。 Meski laga ini tidak begitu krusial, kedua tim tentu akan mengincar kemenangan demi menjaga gengsi di dunia sepak bola Asia. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan para pendukung timnas Indonesia jelang melawan Jepang, kita sudah terhubung dengan perwakilan pelajar Indonesia di Jepang. Ada Kireina Ayasha, Naila Kimura, dan Davin Permadi. Selamat siang waktu Indonesia, kakak-kakak. Iya. Nah, gimana nih, apa nih yang sudah disiapkan untuk mendukung timnas hari ini? Yang pasti sih udah siapin fisik ya, karena sekarang aja Osaka udah hujan dan kiraan cuacanya sampai sore sih hujannya. Ah gitu. Oke, selain fisik, apa lagi yang disiapin kira-kira? Pasti ya berangkat udah pasti harus mental juga sih ya. Di kandang mereka. Tapi agak-agak pressure nggak sih karena mainnya bukan di kandang sendiri? Ya, lumayan kita harus support banget. Harus support. Tapi ini bertiga aja atau nanti akan ada lagi teman-teman yang ikut? Rame-rame sih ya. Ada lagi teman yang lain dan ada yang masih perjalanan kayaknya deh, baru sampai nanti jam 4-an. Oh gitu. Ada sekitar berapa orang kalau dari rombongan kalian yang akan nonton nanti? Rombongan kita bertujuh sih. Bertujuh, tapi masih banyak lain dari Tokyo, mungkin sekitar 20 yang teman-teman kita. Oh, 20 tuh teman-teman yang kenal gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak WNI di sana, diaspora di sana ikutan nonton juga nggak sih? Ya pastinya kalau dari anggota PPI Jepang sendiri akan ada sekitar 200 anggota yang hadir. Dari berbagai kota itu seperti Tokyo, Hiroshima, Shizuoka, dan kota-kota lainnya. Oke, kalau kalian kan tadi ceritanya antusias banget gitu ya, pengen nonton timnas nanti gitu ya. Tapi kalau menurut kalian gimana sih pendapatnya warga Jepang soal timnas ini? Mereka kira-kira antusias juga nggak ya untuk nonton pertandingan nanti? Oh, kalau timnas untuk penonton Jepangnya sih tentunya lebih antusias lagi kayaknya dibanding kita di sini. Karena dari performa mereka di World Cup 2022 yang ngalahin Jerman, terus match mereka di 2023 ngalahin Jerman lagi. Mereka sekarang udah pede lah gitu. Udah ngumpul dari Tokyo tuh banyak kemarin yang naik Shinkansen, orang-orang pakai jersey. Oke. Jadi meskipun katanya Jepang dalam hal ini lebih unggul gitu ya kelihatannya gitu, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa timnas kita Indonesia akan memberikan kejutan gitu. Kalau kalian sendiri ngelihat performa timnas kita di pertandingan-pertandingan sebelumnya dan nanti di pertandingan nanti tuh akan seperti apa? Kalau menurut kita sih kita bisa menang 1-0. 1-0. Seyakin itu ya? PPI ya, harus tambah semangat. Oke. Apa yang membuat kalian yakin kalau kita akan menang nanti? Sebenarnya kita pede aja dengan apalagi pemain-pemainnya kelihatannya sudah lebih segar ya. Iya, matang. Oke. Kalau kalian ngelihat, misalnya sering perhatikan performa timnas gitu ya, dengan kepemimpinan atau coach baru ini gimana menurut kalian? Apakah ini juga yang menjadi salah satu faktor kalian optimis bahwa timnas kita akan menang lawan Jepang kali ini? Pelatih baru Kluivert ini menurut saya juga oke lah gitu. Dan termasuk pemain legend di dunia, jadi harusnya bisa membawa kita menang.
Oke. Kalau nanti gitu, aku udah ngebayangin gitu ya, apalagi khususnya yang cewek-cewek gitu ya, Kak Aisyah sama Kak Naila ini pasti ngedukung pemain timnas yang mungkin yang ganteng-ganteng gitu ya, selain yang jago. Kira-kira kalau dari Kak Aisyah sama Naila, kira-kira siapa nih yang dijagoin? Aku oleh deh karena suka ngegolin. Kalau Aisyah gimana? Rafael Struijk mungkin ya. Rafael ya. Kalau Kak Davin mungkin ada juga yang dijagoin kali ini? Saya sama Struijk juga. Struijk juga. Kenapa sih Struijk? Apa dia terlalu jago kah atau seperti apa? Saya sih kayaknya dia ganteng ya. Sering muncul di for page aku sih. Gitu. Oke, tapi selain Struijk ada lagi nggak kira-kira yang nama-nama yang kayak, oh ini boleh juga nih, aku bakal dukung nih, bakal teriak-teriak nanti namanya di stadion? Iya. Arhan ya, pastinya Arhan. Rizky Ridho pastinya. Oh, Rizky Ridho ya. Oke, jadi nggak cuma pemain naturalisasi ya, tapi pemain harus support gitu ya. Oke, tapi kalau boleh tahu, ini semuanya udah punya tiketnya kan ya? Udah. Oke. Berapa sih harga tiket nonton di sana, nonton pertandingan ini? Sekitaran kita beli di gelombang pertama 30.000 yen. Berarti kalau dirupiahin itu sekitar 3,2 juta. 3,2 juta. Oh, 3,2 juta, lumayan ya harganya ya. Tapi kita tetap support. Tetap support. Oke. Ini udah pakai jersey, udah siap. Terus ada atribut-atribut lainnya nggak nih yang bakal disiapin? Tentunya yang nggak ngelanggar ya. Bendera Bendera di Jepang ya. Tagnya juga. Ya. Gitu. Oke, mungkin nanti udah siapin yel-yel tertentu buat teriak-teriak di sana buat ngedukung timnas. Mungkin boleh dikasih tahu ke kita, dibocorin sedikit gitu yel-yel apa yang akan diberikan nanti. Itu kita nggak boleh spoiler. Oh, bisa aja Kak Davin. Supporter Indonesia langsung di stadium. Oke. Tapi untuk nanti di sana teknisnya seperti apa? Kalian transportasinya naik apa dari ini di Tokyo ya sekarang ya? Sekarang sudah sampai Osaka. Oke. Oh, udah di Osaka berarti sekarang. Oke. Kalau dari Tokyo kapan? Dari kemarin atau? Semalam ya. Semalam baru sampai. Ya. Oke, jadi udah berkoordinasi dengan diaspora lainnya, teman-teman PPI di sana juga gitu ya untuk siap mendukung gitu ya. Iya, betul. Oke, boleh dong mungkin kata-kata motivasinya dari kakak-kakak untuk timnas kita nanti malam, nanti sore. Semangat. Tetap percaya diri, semoga lancar dan menang. Amin. Amin. Tentunya kita berharap bahwa meskipun sebenarnya tidak ada penentuan berarti ya dari laga ini, tapi yang pasti tentunya kemenangan Indonesia nanti akan membawa nama Indonesia lebih harum lagi, lebih baik lagi gitu ya di kancah internasional. Baik, terima kasih. Tadi ada Kak Aisyah, ada Kak Naila, ada Kak Davin, PPI Jepang yang akan menonton langsung timnas. Dan salam buat timnas di sana. Terima kasih kakak-kakak. Selamat siang waktu Jakarta. Ya, pemirsa, Indonesia akan bertandang ke markas Jepang dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan jika menilik catatan pertemuan, tentu tim Samurai Biru ini lebih superior. Namun skuad Garuda optimis bisa memberi kejutan. Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga pamungkas grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada hari Selasa di Stadion Panasonic Suita, kota Osaka, Jepang. Laga ini menjadi laga penting untuk mengukur kekuatan skuad Garuda. Saat ini dengan meningkatnya kualitas para pemain, kekuatan Indonesia semakin solid. Berkat kesulitan ini, Indonesia meraih 3 kemenangan dari 5 laga terakhir di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan membuat mereka berada di posisi keempat klasemen sementara dengan 12 poin. Bahkan yang terbaru, tim asuhan Patrick Kluivert menang 1-0 secara beruntun dari Bahrain dan Cina. Kemenangan atas Cina juga menjadi catatan tersendiri karena untuk pertama kalinya dalam 38 tahun skuad Garuda bisa mengalahkan The Dragons. Sementara itu, Jepang tampaknya bakal menurunkan skuad eksperimen seiring dengan kebutuhan pelatih Hajime Moriyasu untuk mendapatkan skuad terbaik jelang Piala Dunia 2026. Meski bukan membawa skuad utama, tetap saja di atas kertas Jepang memang lebih superior dari Indonesia.
Dalam 5 pertandingan terakhir, Jepang menunjukkan superioritasnya dengan meraih 3 kemenangan. Sementara pada 2 laga terakhir, tim Samurai Biru gagal meraih poin penuh. Jepang ditahan imbang tanpa gol melawan Arab Saudi, sementara saat bertandang ke markas Australia, Jepang takluk 0-1. Jika menilik catatan pertemuan kedua tim, Jepang memang lebih mendominasi. Dari 5 pertandingan terakhir, Indonesia tidak pernah bisa menang melawan Jepang. Yang terbaru tentunya masih membekas di publik sepak bola Indonesia, di mana skuad Garuda takluk 0-4 dari Jepang pada November tahun lalu. Meski begitu, peluang Indonesia untuk membuat kejutan bisa saja terjadi. Dengan kondisi Jepang yang tidak memasang skuad terbaiknya, Garuda bisa saja menciptakan sejarah. Laga pamungkas melawan Jepang, timnas Indonesia diprediksi hanya sedikit melakukan perubahan skuad demi meraih hasil positif. Dengan formasi 3-4-2-1, pelatih Patrick Kluivert diprediksikan akan memainkan Marcelino Ferdinand yang sempat absen akibat akumulasi kartu. Laga tandang skuad Garuda ke markas timnas Jepang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang akan digelar pada sore hari ini di Stadion Suita, Jepang. Pertandingan ini tidak mempengaruhi kelolosan kedua tim karena Samurai Biru sudah dipastikan mendapat tiket ke putaran final Piala Dunia 2026, sementara Indonesia lanjut melangkah ke putaran keempat. Meski demikian, pelatih tim Garuda Patrick Kluivert menegaskan tidak ingin anak asuhnya bermain lemah dalam laga penutup ini. Dirinya berharap skuad Garuda dapat menampilkan performa terbaiknya untuk meraih hasil positif di kandang Jepang. Diprediksikan, Kluivert akan meracik line up terbaiknya untuk hadapi Samurai Biru. Formasi 3-4-2-1 kemungkinan akan dipakai Kluivert. Dengan susunan pemain, kiper Emil Audero, bek diisi oleh Justin Hapner, J. Ijes, dan Rizky Ridho. Lini tengah, Calvin Verdong, Joey Pelopesi, Tom Haye, dan Kevin Dix. Sementara demi menambah daya serang, Marcelino dan Ricky Kambuaya siap mengirim bola ke Ole Romani yang diterjunkan sebagai ujung tombak skuad Garuda. Meski sudah dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang sore nanti masih ditunggu-tunggu oleh supporter timnas. Para pendukung skuad Garuda optimis Ole Romani dan kawan-kawan bisa mencuri poin di Osaka, Jepang. Dan berikut laporan jurnalis iNews Dilami Aulia dan juru kamera Aris Setiawan. Indonesia akan melawan Jepang pada laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mana pertandingan ini akan berlangsung di Suita, Osaka pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat ya. Tentu untuk laga melawan Jepang ini dipastikan memang Indonesia sudah lolos begitu ya ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 karena berhasil melawan Cina 1-0 pada 5 Juni 2025 kemarin. Tentu ya, setelah itu juga dari pihak pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert juga tentu menargetkan untuk timnas Indonesia skuad Garuda ini berhasil menang begitu ya untuk melawan Jepang pada sore hari ini. Nah, itu tadi pendapat dari Patrick Kluivert. Bagaimana kalau pendapat dari masyarakat? Apakah mereka optimis bahwa Indonesia bisa menang lawan Jepang? Kita langsung tanya. Halo Bang. Halo, Bang, ini gimana optimisme Indonesia versus Jepang sore ini? Kalau saya ngelihat Jepang lebih bagus, tapi saya berharap karena Indonesia, keinginan saya Ole Romani bisa memenangkan pertandingan. Prediksi skor nih Bang, berapa Indonesia Jepang? Ya, maunya sih 1-0 gitu. Siap. Baik Bang, terima kasih banyak. Kita coba cari lagi pemirsa ya. Ini abang-abangnya lagi kita tanya nih, optimismenya Indonesia versus Jepang gimana nih Bang untuk sore ini? Halo, selamat sore. Saya Fauzi, alhamdulillah di S3 hari ini. Prediksi saya pastinya Indonesia pengen menang ya, 1-0 saja menang, dengan menang walaupun tidak berpengaruh untuk poinnya dalam artian untuk posisi, tapi untuk negaranya pasti akan naik untuk peringkatnya. Itu saja, menang Indonesia 1-0. Pemain favorit Bang, pemain favorit? Kalau saya pemain favoritnya si Rizky Ridho. Siap, thank you Bang. Satu lagi nih mungkin, Pak gimana nih terkait dengan optimismenya pada sore hari ini Indonesia-Jepang?
Kalau bicara optimis sih, seri aja udah bagus ya. Tapi kita juga harus realistis. Jepang menurut saya satu tingkat di atas Indonesia. Jadi kalau sudah dapat 1 poin itu tuh sudah suatu prestasi yang terbaik lah buat Indonesia. Terima kasih Pak. Wah, optimismenya sangat tinggi sekali ya. Terlebih juga akan ada pemain seperti pemain hebat kita. Ada Marcelino Ferida juga Martin Paes yang sudah bisa gabung ke tim Garuda Indonesia. Tentu jadi hal yang positif ya. Kita doakan Indonesia bisa untuk melawan Jepang pada sore hari ini. Dari Jakarta, Dilavia Aulia, Setiawan Ajis melaporkan. Ya, pemirsa, timnas Jepang kali ini menjamu skuad Garuda di Panasonic Stadium Suita. Dipilihnya stadion ini bisa dibilang sangat jarang karena timnas Jepang selalu bermain di Saitama Stadium 2002. Ya, laga pamungkas alias partai terakhir Grup C Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda akan bertandang ke markas timnas Jepang pada 10 Juni mendatang. Laga antara timnas Jepang melawan tim Garuda akan digelar di Panasonic Stadium Suita atau yang dikenal dengan nama Suita City Football Stadium. Dipilihnya stadion ini sebagai kandang tim Samurai Biru bisa dibilang sangat jarang dilakukan. Karena biasanya hampir seluruh laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026, tim Jepang selalu bermain di Saitama Stadium 2002. Ya, Stadion Suita ini memiliki kapasitas 40.000 penonton dan lebih kecil dibandingkan Saitama Stadium yang bisa menampung lebih dari 62.000 penonton. Namun Stadium Suita memiliki kelebihan tersendiri, yaitu area tribun penonton sudah tertutup dengan atap, sementara Saitama hanya memiliki atap untuk tribun barat dan timur. Selain itu, stadion yang mulai dibangun 2013 ini juga memiliki fasilitas yang modern. Hampir sebagian besar pemakaian listriknya sudah menggunakan tenaga surya. Presiden Prabowo Subianto panggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia di tengah polemik tambang nikel di Raja Ampat. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang. Anda kembali di iNews Siang, masih bersama saya Fazilah Kaironisa. Pemirsa, pemerintah resmi mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pencabutan izin dilakukan usai meninjau langsung ke lokasi tambang dan ditemukan potensi kerusakan lingkungan. Berkenaan dengan yang sekarang ramai di publik, yaitu izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, itu adalah salah satu bagian dari semua proses penertiban yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Namun demikian, kami mewakili pemerintah tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang dengan terus memberikan masukan, memberikan informasi kepada pemerintah, terutama para pegiat-pegiat media sosial yang menyampaikan masukan dan kepedulian kepada pemerintah. Menyikapi hal tersebut, pemerintah dalam ini Bapak Presiden menugaskan kepada menteri-menteri terkait, ya, dalam hal ini Menteri ESDM, kemudian Menteri Lingkungan Hidup, kemudian juga Menteri Kehutanan, dan kepada kami berdua, saya selaku Mensesnek dan Pak Seskap, untuk terus berkoordinasi, mencari informasi, mengumpulkan data di lapangan seobjektif mungkin. Dan kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian kami pada pagi hari ini diminta oleh Bapak Presiden, kami berlima untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat, tentunya dengan juga memberikan himbauan bahwa
kita semua pasti harus kritis, harus waspada di dalam menerima informasi-informasi publik, ya. Kemudian juga harus waspada untuk mencari ini sesungguhnya PT Raja Ampat, Pak Hanif. Jadi kalau kita lihat di media sosial, seolah-olah Payemo ini adalah pusat prawisatanya Raja Ampat. Ini geoparknya Raja Ampat. Dan seolah-olah ini sudah menjadi, mohon maaf, kerusakan lingkungan. Seolah-olah waktu kita belum turun. Nah, ini ada 5 PT, di mana PT Nurham, lokasinya di sini, PT Anugerah Surya Pertama di sini, PT KW Sejahtera Mining di sini, PT Mulia Raymond Perkasa itu di sini, PT Gag Nikel di sini. Saya langsung koordinasi sama Pak Seskap sama Pak Mensesnek. Kemudian kami melaporkan kepada Bapak Presiden. Kemudian pada hari kemarin kami ratas, di mana ratas itu dengan saya dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa kami melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas. Untuk apa? Agar kita mempunyai data yang komprehensif. Saya ingin ada objektivitas. Nah, data yang komprehensif itu membutuhkan waktu, tapi kita melakukan kerja maraton. Kemudian kita melakukan ratas, dan juga dari LHK juga dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan juga bahwa memang dalam implementasi 4 perusahaan itu terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan. Dengan mempertimbangkan apa yang ada di hasil temuan saya di lapangan, hasil masukan gubernur, bupati, mereka juga pingin. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pemanggilan terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tiga Menteri Kabinet Merah Putih mendatangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Senin kemarin. Mereka adalah Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pemanggilan ketiga menteri ini dilakukan di tengah polemik pertambangan nikel di Raja Ampat. Sebelumnya, usai dapat kecaman, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengklaim tidak ada kerusakan lingkungan di Raja Ampat. Kemarahan demonstran memuncak saat mengetahui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia keluar melalui pintu belakang ruang transit bandara di Sorong, Papua Barat Daya. Massa hendak menemui Bahlil untuk mendesak penutupan tambang nikel yang dianggap merusak lingkungan di Raja Ampat. Di saat yang sama, Bahlil terbang menuju Raja Ampat untuk meninjau tambang nikel yang sempat disorot dunia internasional karena isu kerusakan lingkungan. Usai meninjau, Bahlil menyatakan menghentikan sementara aktivitas tambang nikel di Raja Ampat dan akan melakukan evaluasi. Namun keputusan final baru akan diambil setelah kajian teknis selesai. Kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK, karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya mengeklaim masyarakat setempat mendukung tambang nikel di Raja Ampat dan membantah adanya kerusakan lingkungan.
dari pantauan kita tadi aman lah. Jadi isu yang berkembang di media itu tidak benar. Kita lihat laut masih biru. Mereka juga memiliki kewajiban mereka, ada reklamasi, ada penghijauan. Jadi semua masih bagus lah. Raja Ampat dikenal akan keindahan laut dan pemandangan alamnya. Raja Ampat merupakan tempat bagi keanekaragaman terumbu karang terbesar di dunia. Masyarakat dan aktivis lingkungan kemudian menyoroti dugaan kerusakan lingkungan yang timbul akibat tambang nikel di Pulau Gak, Raja Ampat. Tambang ini dinilai mengancam ekosistem laut dan potensi pariwisata yang kelak bisa merugikan masyarakat setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, viral di media sosial foto dan video sejumlah kapal yang diduga mengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat. Netizen menyebut nama di lambang atau di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana. Tonga-tonga, ikan. Oke, pelan kasih maju lurus, Jokowi. Maju lurus pelan. Kencang air jaga, itu langsung melampung nanti, di kopi. Media sosial diramaikan dengan foto dan video kapal diduga pengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Netizen menyebut nama di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Namun belum ada bukti kuat terkait kepemilikan kapal yang dihubungkan dengan Jokowi dan kegiatan yang dilakukan kapal di lokasi tambang nikel. Sementara itu, dari data Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengungkapkan ada 8 kapal dengan nama JKW Mahakam dan 6 kapal dengan nama Dewi Iriana. Kapal-kapal ini dimiliki oleh sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor logistik dan pelayaran. Namun dari data Ditkapel Kemenhub tidak ada informasi terkait aktivitas kapal di tambang nikel Raja Ampat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, masih di iNews Siang bersama saya Pram Senjaya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang wanita nyaris tewas setelah kebakaran melanda toko mesin jahit miliknya di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban sempat terjebak di lantai 3 ruko sebelum diamankan petugas pemadam kebakaran. Dan 5 Sulawesi, depan Klenteng, Sulawesi. Warga berupaya padamkan kebakaran yang hanguskan sebuah ruko mesin jahit berlantai 6 di Jalan Sulawesi, Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang wanita pemilik toko nyaris jadi korban tewas setelah terjebak di dalam ruko, namun berhasil dievakuasi petugas damkar dalam kondisi sesak nafas. Korban terjebak di lantai 3 bangunan karena asap pekat. Tim damkar terpaksa menjebol akses menuju lantai 3 dan berhasil selamatkan korban tanpa luka serius. Akibat kebakaran, lantai 1 bangunan hanya sisakan rangka besi. Ada 1 orang yang terjebak di lantai 3, dan ini kita dapatkan informasi dan alhamdulillah dengan kesiapan anggota kita bisa jebol masuk ke lantai 3 dulu sambil melakukan proses pemadaman di lantai 1. Jadi titik apinya berawal di lantai 1 bagian di depan dekat pintu harmonika. Butuh 13 unit mobil damkar untuk padamkan api. Proses pemadaman butuh waktu cukup lama karena banyaknya material mudah terbakar di dalam ruko. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh baterai dari salah satu alat yang tertinggal dalam keadaan aktif, namun polisi masih selidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pria yang meneriaki penumpang wanita bus Transjakarta dengan perkataan teroris beberapa waktu lalu akhirnya diamankan polisi. Motif pelaku melakukan tindakan tersebut lantaran stres terdesak kebutuhan ekonomi.
JHP ditangkap polisi di tempat kosnya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku lanjut usia 69 tahun ini ditangkap karena melakukan tindak penganiayaan ringan dan meneriaki teroris kepada seorang wanita penumpang bus Transjakarta berinisial SL di halte bus Tanjung Duren, Jakarta Barat. Motif pelaku stres karena terdesak kebutuhan ekonomi. Senin pagi, korban datang ke Polsek dan akhirnya terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan pelaku minta maaf, korban juga telah memaafkan dan akhirnya korban mencabut laporan polisi. Teroris! Perintah kamu! Lapor bentuk dari kamu! Kami sekarang dulu! Sebelumnya seorang wanita pengguna bus Transjakarta berinisial SL mendapat perlakuan rasis oleh pria lanjut usia usai dituding sebagai teroris di halte bus Transjakarta Tanjung Duren, Jakarta Barat. Video yang diunggah korban viral di media sosial. Kasus ini tak berlanjut ke meja hijau dan berujung damai karena pelaku sudah meminta maaf kepada korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Akibat lepas dari pantauan orang tua, balita berusia 18 bulan ditemukan tewas terbawa arus aliran Kali Baru, Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Derasnya aliran sungai membuat tim SAR kesulitan mengevakuasi korban. Seperti inilah proses evakuasi jasad balita yang tewas akibat terbawa arus sungai Kali Baru di Cilangkap, Tapos, Depok. Derasnya aliran sungai pasca hujan deras mengguyur kawasan Depok membuat tim Basarnas kesulitan mengevakuasi korban. Ditemukannya itu korban kurang lebih 400 meter dari LKP. Korban dalam keadaan telentang dan tim kami berhasil mengevakuasi korban. Untuk jumlah personil, Bang? Jumlah personil itu kurang lebih hampir 100 orang dari perangkat desa, aparat setempat maupun dari relawan dan organisasi masyarakat. Bang, dari awal sampai akhir ada 24 jam atau lebih, Bang? Untuk dari kejadian, dari informasi yang masuk dan sekarang sudah melebihi dari 24 jam. Untuk kedalaman, Bang, mungkin di dasar air atau? Variatif ya, bisa sampai sekitar 1 meter hingga 120 meter lah. Setelah dievakuasi, jasad balita 18 bulan ini langsung dibawa ke rumah duka. Tangis orang tua korban seketika pecah saat mengetahui anaknya sudah tidak bernyawa. Mereka tidak menduga anak yang hilang sejak Minggu pagi ditemukan tewas akibat terseret sungai. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Seorang wanita asisten rumah tangga ditangkap anggota Subdit Ramnor di Treskrimum Polda Metro Jaya setelah membawa kabur uang tabungan milik majikannya. Saat kediamannya digerebek ditemukan uang tunai pecahan rupiah dan dolar senilai ratusan juta rupiah. Aksi pencurian yang dilakukan seorang asisten rumah tangga terjadi di sebuah apartemen di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV, pelaku membawa kabur tas berisi uang milik majikannya usai melakukan aksinya. Pelaku pun tak berkutik saat diamankan anggota Subdit Ramnor di Treskrimum Polda Metro Jaya dari persembunyiannya di kawasan Pademangan. Petugas yang menggerebek kamar pelaku mendapati uang ratusan juta rupiah di bawah kasur. Uang tunai tersebut terdiri dari pecahan dolar Singapura dan rupiah senilai lebih dari 350 juta rupiah. Pelaku melakukan aksinya saat majikannya sedang tidak berada di apartemen. Pelaku kemudian mengirim pesan singkat ke majikannya, izin pulang kampung dengan alasan orang tuanya sakit. Saat pulang, korban pun mendapati uang simpanannya yang berada di dalam lemari raib dibawa pelaku. Korban langsung membuat laporan ke Polda Metro Jaya dan pelaku berhasil diringkus di kediamannya. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan yang ancamannya pidana penjara selama 7 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pelarian seorang pria pelaku pelecehan seksual dengan modus remas payudara berakhir. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di kawasan Jalan Tridharma 12, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
Anggota unit Ranmor Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menangkap seorang pria berinisial K yang diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual dengan modus remas payudara. Penangkapan dilakukan di tempat persembunyian pelaku di kawasan Jalan Tridharma 12, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Modus yang digunakan pelaku adalah mengendarai sepeda motor lalu menghampiri korban wanita yang sedang berjalan kaki seorang diri dengan berpura-pura menanyakan arah jalan. Pelaku langsung melakukan aksinya saat korban lengah kemudian melarikan diri. Pelaku begal payudara yang viral di medsos, TKP di Lebak Bulus, wilayah Cilandak. Nah, untuk sementara kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif dan terancam dijerat Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sojangbati, iNews melaporkan. Kementerian Agama bantah adanya pungutan liar dalam pelaksanaan safari wukuf pada puncak haji. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di iNews. Ya pemirsa, setelah melaksanakan rangkaian rukun haji di Ar-Musna, jemaah haji kembali ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan juga sa'i. Masjidil Haram kembali dipadati ribuan jemaah haji yang mengambil nafar awal untuk melangsungkan rukun haji lainnya, yakni tawaf ifadah. Jemaah haji diwajibkan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Di mana 3 putaran pertama jemaah diwajibkan berlari-lari kecil sambil melantunkan kalimat talbinah dan memperbanyak zikir serta doa. Setelah tawaf ifadah, jemaah haji melakukan sa'i yang juga bagian dari rukun haji. Sa'i dilakukan dengan berlari-lari kecil atau berjalan mengitari Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Setelah menjalani rangkaian ini, jemaah haji bisa bertahalul atau mencukur rambut dan wada yang merupakan tahapan akhir ibadah haji. Dari Makkah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Kementerian Agama membantah adanya pungutan liar atau pungli dalam pelaksanaan safari wukuf pada puncak haji 2025. Safari wukuf dilakukan untuk memfasilitasi jemaah haji lansia, sakit atau tidak memungkinkan untuk mengikuti wukuf secara reguler. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengonfirmasi tidak ada biaya atau pungutan liar kepada jamaah yang mengikuti program safari wukuf. Ia memastikan program safari wukuf yang dijalankan pada Kamis 5 Juni berlangsung gratis alias tidak dipungut biaya. Safari wukuf dilakukan untuk memfasilitasi jemaah haji Indonesia yang lanjut usia, sakit atau tidak memungkinkan untuk mengikuti wukuf secara reguler. Untuk program ini sudah berjalan bertahun-tahun dan insya Allah kita tidak memungut biaya apapun. Ya, tidak ada biaya yang dipungut dari jamaah secara langsung. Adapun terkait dengan kabar-kabar yang beredar mengenai pungutan, kalau kami cermati itu sebetulnya hubungan antara jamaah dengan KBIH ataupun para pembimbingnya. Di sana mereka sebagian jamaah melakukan komunikasi dengan para pembimbingnya ataupun pimpinan KBIH ataupun organisasi yang kemudian dititipkan. Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji atau BP Haji Dhanil Azhar Simanjuntak sempat mendatangi persinggahan jemaah haji yang menjalani safari wukuf. Di sana ia mendapatkan cerita soal adanya dugaan pungli kepada jamaah. Jadi apabila ada oknum-oknum misalnya terkait dengan meminta pungutan, misalnya nih mbah-mbah ini, beliau ini Mbah Tamsir dari Rembang. Mbah Tamsir ini dipungut untuk membayar safari wukuf karena beliau
lansia, punya keterbatasan, tidak mungkin bisa berkegiatan ketika wukuf, maka beliau disafarikan oleh petugas, oleh teman-teman Pak Sufianto dan kawan-kawan ini, dibawa pakai bis dan itu gratis. Jadi kalau ada jamaah yang dipungut untuk bayar safari wukuf, itu berbohong, itu penipuan. Safari Wukuf merupakan program yang disiapkan khusus bagi jemaah haji lansia, disabilitas, dan jemaah berisiko tinggi yang butuh perawatan intensif. Saat wukuf di Arafah, jemaah haji dibawa dari hotel transit menggunakan ambulans. Di sana, jemaah hanya berdiam sebentar untuk kembali menjalani perawatan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Momentum Hari Raya Kurban membawa keuntungan bagi jasa penggilingan daging di Jombang, Jawa Timur. Rata-rata pelanggannya merupakan warga penerima daging kurban yang memilih mengolah dagingnya agar lebih awet. Pasca Idul Adha, jasa penggilingan daging mengalami peningkatan pelanggan seperti yang terjadi di jasa penggilingan daging di Pasar Induk Banjarnegara, Jawa Tengah. Warga rela antri berjam-jam hanya untuk menggiling daging. Antrean ini pun terjadi dari pagi hingga sore hari. Daging kurban yang digiling akan dijadikan bakso dan berbagai olahan daging lainnya. Kenapa memilih untuk dibikin bakso dagingnya? Karena kan kurban kan banyak, separuh dibikin bakso, separuh dibikin olahan. Ya, kalau ada sampai Nanti giling berapa kilo, Mbak? Sekarang Saya sekitar tadi kan campuran daging sapi sama ayam. Daging sapinya sih kurang lebih 2 kiloan sama daging ayam 2 kilo. Harga jasa tergolong murah, per 1 kilogram daging hanya Rp5.000. Bahkan jika di hari biasa hanya mengolah 50 hingga 100 kilogram daging, di momen Idul Adha mampu mengolah hingga 2 ton sehari. Omset pun meningkat. Hari ini ya paling sekitar 1 tonan seluruhnya sehari ya. Kalau untuk jasanya berapa Pak sekarang Pak? Apa? Jasanya berapa sekarang? Masih tetap 5.000 per kilo. Ya, masih tetap. Berapa mesin yang dijalankan Pak? Apa? Mesin yang dijalankan berapa sekarang? Mesinnya? Sekarang ini 5, nah ini 2. Banyaknya jumlah pemilik daging membuat jasa beroperasi lebih lama, yang biasanya tutup di jam 4 sore, kini tutup hingga jam 7 malam. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli kembali dipercaya untuk menyalurkan hewan kurban dari unit bisnis dan mitra usaha MNC Group bertepatan pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Hewan kurban disalurkan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai institusi, salah satunya Pondok Pesantren Nurul Iman, Mentes di Setiabudi, Jakarta Selatan untuk dibagikan kepada warga sekitar. Pada momen Idul Adha 1446 Hijriah, MNC Peduli serta para mitra menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Hewan kurban berupa sapi diserahkan untuk warga Menteng Atas Setiabudi, Jakarta Selatan melalui Ponpes Nurul Iman. Kegiatan rutin MNC Group melalui MNC Peduli ini merupakan bentuk rasa syukur serta upaya dalam meningkatkan kebersamaan. Ucapan terima kasih yang tak terhingga atas korbannya dari MNC Peduli dan mudah-mudahan ini menjadi suatu amal ibadah untuk kita semua. Bantuan hewan kurban yang disalurkan MNC Peduli serta para mitra ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para santri serta warga sekitar Ponpes. Saya senang dan teman-teman saya bisa dapat daging kurban lagi. MNC Peduli keren. Senang sekali, istri juga senang. Alhamdulillah. Oke, mungkin doa dan harapannya untuk MNC Peduli seperti apa? Biar tambah maju lagi ke depannya. MNC Peduli terus berkomitmen menunjukkan kepedulian serta peran sosialnya di tengah masyarakat dengan memberikan serta menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Yudi Richard, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, meski sudah dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang sore nanti masih ditunggu-tunggu oleh supporter Timnas. Para pendukung skuad Garuda optimis oleh Romani dan kawan-kawan bisa mencuri poin di Osaka, Jepang. Dan berikut laporan jurnalis Ayus Dilami Aulia dan juru kamera Ari Setiawan. Pemirsa, Timnas Indonesia akan melawan Jepang pada laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mana pertandingan ini akan berlangsung di Suita, Osaka pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat ya. Tentu untuk laga melawan Jepang ini dipastikan memang Indonesia sudah lolos begitu ya ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 karena berhasil melawan Cina 1-0 pada 5 Juni 2025 kemarin. Tentu ya, setelah itu juga dari pihak pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga tentu menargetkan untuk Timnas Indonesia skuad Garuda ini berhasil menang begitu ya untuk melawan Jepang pada sore hari ini. Nah, itu tadi pendapat dari Patrick Kluivert. Bagaimana kalau pendapat dari masyarakat? Apakah mereka optimis bahwa Indonesia bisa menang lawan Jepang? Kita langsung tanya. Halo Bang. Halo, Bang, ini gimana optimisme Indonesia versus Jepang sore ini? Kalau saya ngelihat Jepang lebih bagus, tapi saya berharap karena Indonesia keinginan saya oleh Romani bisa memenangkan pertandingan. Oke. Prediksi skor nih Bang, berapa Indonesia Jepang? Ya, maunya sih 1-0 gitu. Siap. Baik Bang, terima kasih banyak. Kita coba cari lagi pemirsa ya. Ini abang-abangnya lagi kita tanya nih, optimismenya Indonesia versus Jepang gimana nih Bang untuk sore ini? Halo, selamat sore. Saya Fauzi, alhamdulillah di S3 hari ini. Prediksi saya pastinya Indonesia pengen menang ya, 1-0 saja, menang dengan menang walaupun tidak berpengaruh untuk poinnya dalam artian untuk posisi, tapi untuk negaranya pasti akan naik untuk peringkatnya. Itu saja, menang Indonesia 1-0. Oke, pemain favorit Bang, pemain favorit? Kalau saya pemain favoritnya si Rizky Ridho. Oke, siap. Thank you Bang. Satu lagi nih mungkin, Pak, gimana nih terkait dengan optimismenya pada sore hari ini Indonesia-Jepang? Kalau bicara optimis sih, seri aja udah bagus ya. Tapi kita juga harus realistis, Jepang menurut saya satu tingkat di atas Indonesia. Jadi kalau sudah dapat 1 poin itu tuh sudah suatu prestasi yang terbaik lah buat Indonesia. Terima kasih Pak. Wah, optimismenya sangat tinggi sekali ya. Terlebih juga akan ada pemain seperti pemain hebat kita, ada Marcelino Ferdinand juga Martin Paes yang sudah bisa gabung ke tim Garuda Indonesia. Tentu jadi hal yang positif ya. Kita doakan Indonesia bisa untuk melawan Jepang pada sore hari ini. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Ari Setiawan, Ayus melaporkan. Ya, pemirsa, dari Indonesia kita akan langsung bergeser pemirsa menuju ke Osaka, Jepang dengan Bung Effendi Ghazali untuk melihat bagaimanakah persiapan dukungan yang dilakukan oleh pendukung timnas di sana. Halo, selamat siang waktu Jakarta, Bung Effendi. Selamat siang Bram, selamat siang para pemirsa semuanya di Indonesia. Ya, Bung Effendi, ini terima kasih untuk menyempatkan waktunya makan siang Bung Effendi di sana ya, sama teman-teman dari Cita Sepak Bola juga di belakang ini ya. Jadi saya jalankan sedikit ya, ini kami lagi makan siang dengan mereka, teman-teman yang ramai. Akan segera, ini juga di belakang kami. Halo, habis ini akan menuju ke stadion. Tapi sekarang makan dulu, ini dipasang ikan di Osaka. Bung Effendi, ini ramai sekali saya lihat di layar telepon Anda, ini ramai-ramai datang dari Indonesia jauh-jauh ke Jepang. Ini sebenarnya apa yang mendorong Bung Effendi dan teman-teman ini sebagai pengamat politik juga kita kenalnya dan juga sebagai pecinta sepak bola. Ini sampai nonton langsung laga Indonesia melawan Jepang di Jepang langsung. Kenapa nih? Ya, kalau saya sudah jadi wartawan bola sejak 1984 dan sudah nonton melaporkan Piala Dunia pertama kali itu 1990 di Itali. Tapi bukan itu. Sekarang poinnya adalah ada kenaikan ya, semacam kebanggaan, semacam high five gitu ya. Jadi semacam kegembiraan luar biasa untuk timnas kita. Dan sebetulnya kan memang dua ujung ini menentukan, yaitu kemarin ketika kita berhasil mengalahkan Cina, kita sudah pasti lolos ke babak keempat. Nah, yang sekarang ini menentukan untuk dua hal kalau menurut saya. Yang pertama, tentu saja
ini soal kita bisa menambah peringkat atau tidak, sekaligus bagaimana Patrick Kluivert. Ini sebetulnya pertandingan mahal, Bram. Kalau Anda mengundang timnas Jepang datang ke GBK misalnya untuk main sama kita latih tanding, nggak tahu saya puluhan atau ratusan miliar harus bayar kali ya. Tapi ini sudah dapat sesuai dengan jadwal FIFA, kita bisa dapat bertanding dan nanti bisa diramu lah, diracik sedemikian rupa oleh Patrick Kluivert untuk menuju ke putaran keempat kan dari kualifikasi Piala Dunia di Asia ini gitu. Nah yang ketiga sekarang yang mau saya tambahkan, mudah-mudahan nanti malam kita tampil baik, jangan terulang skor yang ada di GBK. Supaya apa? Supaya kita bisa menyampaikan pesan kepada FIFA dan AFC. Jangan langsung dong tunjuk Qatar Saudi jadi tuan rumah. Udah dapat Piala Dunia mereka berdua itu. Ya nanti artinya kalau sudah komplit yang masuk ke putaran keempat ini, nanti ditanya siapa yang mau jadi tuan rumah gitu. Nah kalau banyak yang mau jadi tuan rumah ya diundilah gitu. Ya kan? Tapi itu kita baru bisa negosiasi atau posisi kita bisa lebih baik kalau kita nanti malam tampil baik. Mudah-mudahan seri atau bisa menang tipis lah. Kurang lebih begitu, Bram. Kurang lebih begitu. Oke, kalau dari perspektif Anda sendiri sebagai pecinta sepak bola ini, bagaimana Anda melihat perkembangan dari timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, mungkin dari sisi permainan ataupun manajemen federasi, seperti apa? Nah iya memang pasti ada plus minusnya. Plusnya adalah orang sekarang berbondong-bondong ke stadion, yang pengetahuannya kurang tentang bola pun merasakan hype-nya ya, itu semacam pokoknya kecintaan terhadap timnas tinggi. Walaupun kita harus akui kan federasi itu bukan cuma buat timnas, tapi federasi untuk pembinaan sepak bola seluruhnya gitu ya. Terima kasih sekarang Patrick Kluivert sudah memunculkan pemain-pemain liga kita. Kemarin tampilnya bagus-bagus ya, Rizky Ridho pasti itu kan level Eropa sudah. Kemudian ada Kambuaya, Sayuri bersaudara, kemudian bahkan Beckham pun masuk, Kananta juga dikasih kesempatan. Sebelumnya tentu Kambuaya ya yang main dengan sangat baik. Jadi ada perbaikan terhadap itu, walaupun di liga kita masih banyak suara-suara soal mafia wasit, pengaturan skor dan lain sebagainya, itu harus diperbaiki. Nah, yang paling puncak tentu saja kita ingin mengatakan sebetulnya federasi kita itu bilang target Piala Dunia itu 34 loh atau 38 gitu ya. Kami sebetulnya, saya termasuk ya dulu yang menyusun peta jalan timnas kita itu ya. Nah, tetapi pada bagian lain Bapak Presiden itu kan semangat mengatakan, enggak, main lawan Jepang ini harus dianggap sungguh-sungguh loh ya. Jangan ini semacam eksperimen tanpa tujuan untuk sesuatu yang membanggakan. Sudah dibagi-bagi jam juga loh itu ya. Perhatian Pak Presiden terbukti tinggi itu artinya buat timnas ini dan pertandingan melawan Jepang. Jadi di situ pentingnya. Oke, Bu Effendi, ini kan melihat outfit Anda dan teman-teman warga negara Indonesia yang datang langsung ke Jepang udah pakai jersey warna merah putih. Ini ada pendapat khusus sendiri nggak dari warga Jepang di sana terkait timnas kita yang akan bermain? Oh iya, betul. Jadi tentunya kita bagi dua, warga Jepang dan warga Indonesia yang ada di Jepang, atau teman-teman kita Garuda Jepang ya, itu ada Audi, ada Reza dan lain-lain. Nah, untuk warga Jepang itu mereka terkejut loh bahwa bangsa Indonesia itu sepak bolanya meningkat. Terus kemudian yang lebih penting adalah mereka tidak pernah membayangkan bahwa begitu banyak orang yang datang ingin menonton di stadion. Ya, jadi itu ketua Federasi Sepak Bola Jepangnya sendiri ya, Miyamoto, mengatakan bahwa dia minta maaf. Harusnya ini bukan di Stadion Suita ini yang daya tampungnya cuma sekitar 40.000, tapi mungkin di Stadion Nasional Jepang yang bisa menampung 100.000. Kemarin itu sama juga seperti di Indonesia, war tiketnya itu terjual dengan cepat, bahkan untuk antrian tiket yang dibeli langsung panjang sekali gitu. Jadi di dunia itu orang mulai heran, termasuk di Jepang ini, bahwa Zinedine Zidane juga akan bingung juga melihat bahwa tiket Indonesia itu terjual habis. Nah, saya yakin nanti walaupun kita ini kurang lebih diberikan jatah 3.000 tiket, hampir sama seperti di Australia, itu pasti ada yang bisa beli lewat jalur-jalur lain. Jadi kalau di Australia itu sekitar setengah stadion loh, ya itu dipenuhi oleh nyaris setengah. Nah, di sini juga saya rasa sepertiga sampai ke setengah nanti akan dipenuhi juga oleh pendukung timnas, walaupun yang dialokasikan itu cuma sekitar 3.000 gitu. Oke, terakhir Bung Effendi, ada yel-yel khusus atau nyanyian khusus mungkin ini dibawa dari Indonesia? Ini boleh dong? Ya, di belakang saya ini salah satu yang suka menyanyi nih kalau ada. Ayo, silakan. Ayo. Boleh diganggu makan siangnya? Oke, Bung Effendi. Ayo, itu gimana semangat ya.
Kalau saya perbaiki lagunya dengan mengingat Jepang, jadi Garuda di dadaku. Yakin hari ini semoga menang, karena kita tahu Jepang baru saja mengalami kekalahan dari Australia. Tim Samurai Biru ini tentu akan berbenah supaya posisinya tidak jatuh lagi ya. Dia 16, kita sekarang 116 gitu. Oke, kesempatan untuk Indonesia, Bang Effendi. Kesempatan terbaik juga bagi Patrick Kluivert untuk mengeluarkan semua ilmunya. Dia juga lagi disorot di dunia. Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Effendi dan teman-teman semua WNI, tetap semangat untuk mendukung timnas Indonesia di Jepang langsung. Terima kasih, selamat siang waktu Jakarta. Ya pemirsa, jelang laga timnas Indonesia lawan Jepang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui pemain, pelatih dan ofisial timnas Indonesia di Osaka, Jepang. Hal ini dilakukan untuk memastikan skuad Garuda siap menampilkan performa terbaik menghadapi tim Samurai Biru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir temani makan malam timnas usai latihan perdana di Osaka, Jepang. Dalam pertemuan ini, semua pemain timnas Indonesia dalam keadaan sehat tanpa cedera satupun. Erick Thohir juga memastikan para penggawa timnas Indonesia siap menampilkan performa terbaik untuk menjalani laga penting melawan timnas Jepang Selasa besok di Suita City Stadium Osaka. Diketahui timnas Indonesia berangkat ke Osaka dengan semangat positif dan strategi yang telah disiapkan. Tim Liputan Anyus melaporkan.